Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk berpikir mengapa Tuhan tetap baik, bahkan ketika kita tidak pantas menerimanya? Mengapa Dia masih peduli pada kita ketika kita gagal, ketika kita berpaling, ketika kita mengabaikannya selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan? Jika itu tergantung pada tindakan kita, mungkin Dia sudah memalingkan wajahnya sekarang. Namun, Dia tidak seperti manusia. Kebaikan Tuhan tidak reaktif. Itu konstan. Dia tidak mengharapkan Anda untuk menjadi sempurna untuk menunjukkan kasih-Nya. Dia tidak menuntut Anda untuk melakukan segalanya dengan benar untuk menunjukkan belas kasihan-Nya. Dan itu mungkin tampak sulit diterima. Kita hidup di dunia di mana semuanya bersyarat. Jika Anda melakukannya, Anda menerima. Namun bagi Tuhan, kasih karunia mendahului upaya. Dia mengasihi kita terlebih dahulu. Bahkan ketika Anda lupa berdoa, ketika pikiran Anda terlalu sibuk dengan masalah dan bibir Anda terdiam di hadapan Tuhan, Dia terus menjaga langkah Anda dengan kesetiaan yang sama. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Anda tampak membingungkan dan Anda tidak mengerti apa yang terjadi, Tuhan tidak tinggal diam. Dia terus bekerja di balik layar dalam hidup Anda, menyelaraskan situasi, melindungi Anda dari bahaya yang tak terlihat, mempersiapkan jalan di depan Anda. Dan mengapa Dia melakukan ini? Karena kasih-Nya tidak bergantung pada perilaku Anda. Karena karakter Tuhan tidak berubah. Dia bukanlah makhluk yang tidak stabil yang bereaksi terhadap suasana hati atau kegagalan Anda. Dia konstan. Dia kekal. Dia tidak menjadi kurang baik karena Anda berdosa kemarin. Dia tidak menangguhkan kasih-Nya karena Anda melakukan kesalahan. Dia tidak berpaling karena Anda tersandung. Sebaliknya, Dia mendekat. Dia tetap setia, bahkan ketika Anda goyah. Inilah hakikat kasih karunia yang paling murni, kasih yang tidak didasarkan pada apa yang Anda lakukan, tetapi pada siapa Dia. Dan Dia adalah kasih. Dia adalah kebaikan. Dia adalah belas kasihan yang tak terbatas. Seberapa sering Anda memandang berkat dan berpikir, "Saya tidak pantas menerima ini"? Seberapa sering Anda merasa kecil, tidak mampu, bahkan malu menghadapi kebaikan yang Anda terima? Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa kasih karunia-Nya tidak dapat dibeli. Kasih-Nya tidak berada di rak-rak keagamaan menunggu balasan perbuatan baik. Kebaikan Tuhan bukanlah gaji. Itu adalah anugerah. Dan anugerah sejati tidak dipungut biaya. Karunia ditawarkan. Karunia diberikan. Dan bagian yang paling menantang, karunia diterima. Dan disinilah banyak orang terjebak. Karena kita belajar sejak usia dini bahwa segala sesuatu dalam hidup perlu diperoleh. Bahwa kita harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Bahwa hanya mereka yang berusaha keras yang dapat mencapainya. Namun, kasih Tuhan mematahkan logika ini. Dia mengasihi tanpa batas, tanpa imbalan, tanpa menuntut kinerja. Dia tidak lebih mengasihi Anda pada hari-hari ketika Anda berdoa selama berjam-jam. Dan Dia tidak kurang mengasihi Anda pada hari-hari ketika Anda hampir tidak dapat mengatakan, "Amin." Dia tidak menghitung jasa. Dia hanya mengasihi. Dan Dia mengasihi dengan intensitas yang mungkin belum pernah Anda alami di tempat lain. Dia mengasihi dengan tujuan, karena Dia tahu kemana Anda akan pergi, bahkan jika Anda masih tersandung di sepanjang jalan. Dia mengasihi dengan bebas, tanpa memanipulasi Anda, tanpa memaksakan rasa bersalah. Dan Dia ingin Anda mengalami kasih itu hari ini, tanpa takut ditolak, tanpa malu akan masa lalu, tanpa keraguan di hati Anda. Dia tidak menunggu versi Anda yang tetap untuk memeluk Anda.
Dia menginginkan Anda sekarang, apa adanya, dengan segala yang Anda miliki, karena Dia tahu persis siapa Anda, namun Dia tetap memilih untuk mengasihi Anda. Anda mungkin merasa tidak layak, tetapi Dia terus memanggil Anda. Anda mungkin telah pindah, tetapi Dia masih menunggu Anda di tempat yang sama. Tuhan tidak mencintai Anda di masa depan, versi Anda yang lebih baik. Dia mencintai Anda yang sekarang. Dan kebaikan inilah yang membatasi kita, yang menghancurkan kita, yang mengubah kita dari dalam keluar. Ketika Anda memahami bahwa Anda tidak perlu pantas untuk dicintai, sesuatu berubah. Rasa bersalah kehilangan kekuatannya, ketakutan hilang, dan Anda mulai mendekat kepada Tuhan bukan karena kewajiban, tetapi karena keinginan. Bukan karena takut akan hukuman, tetapi karena rasa syukur. Karena, meskipun Anda tidak pantas menerimanya, Dia telah memutuskan untuk mencintai Anda. Jika kata ini berbicara kepada Anda, nyatakan di kolom komentar, kebaikan Tuhan telah sampai kepada saya. Berlangganan saluran ini sekarang, sukai video ini dan kirimkan kepada seseorang yang perlu diingatkan tentang kasih Tuhan yang tak bersyarat. Bagikan kasih karunia, bagikan harapan. Mungkin Anda merasa terasing hari ini. Mungkin Anda merasa telah melakukan terlalu banyak kesalahan untuk kembali. Mungkin Anda merasa telah mengecewakan Tuhan berkali-kali sehingga Ia pasti sudah lelah dengan Anda. Namun, dengarkan baik-baik, Tuhan tidak pernah lelah mengasihi. Ia tidak pernah lelah menunggu. Kebaikannya tidak memiliki tanggal kedaluarsa dan tidak dibatasi oleh kegagalan Anda. Ia mengetahui setiap bagian dari diri Anda, yang Anda tunjukkan dan yang Anda sembunyikan, namun Ia tetap memilih untuk mengasihi Anda. Ia tidak terikat oleh perubahan suasana hati Anda, kemerosotan iman Anda, janji-janji Anda yang diingkari. Ia tetap tidak berubah, dan keteguhan itulah yang menopang Anda bahkan pada hari-hari ketika Anda merasa tidak sanggup lagi. Yang benar adalah bahwa Tuhan tidak bekerja dengan meritokrasi rohani. Dia tidak memiliki kartu skor yang mencatat berapa kali Anda berdoa atau berapa banyak kesalahan yang Anda buat minggu ini. Yang Dia inginkan adalah hati Anda. Hati yang, bahkan ketika terluka, lelah atau bingung, tetap mencari Dia dengan tulus. Bukan untuk mendapatkan berkat, tetapi karena menyadari bahwa tanpa Dia, semuanya kehilangan maknanya. Dan justru dalam pengakuan inilah Anda menemukan pemulihan sejati. Karena ketika Anda memahami bahwa Tuhan itu baik terlepas dari Anda, dan bukan karena Anda, itu membebaskan Anda. Itu membebaskan Anda dari rasa bersalah, dari tuntutan, dari perbandingan. Itu mengingatkan Anda bahwa Anda dicintai pada hari terburuk Anda seperti pada hari terbaik Anda. Tuhan tidak melihatmu dengan kekecewaan. Dia melihatmu dengan belas kasih. Dia tahu pergumulanmu. Dia melihatmu saat tidak ada orang lain yang melihatnya. Dia ada di sana saat kamu menangis sendirian. Dan Dia tidak tetap acuh tak acuh. Sebaliknya, Dia mendekat. Mungkin kamu tidak merasakannya, mungkin kamu bahkan tidak menyadarinya, tetapi kebaikannya menyelimutimu dalam keheningan. Itu membebaskanmu dari hal-hal yang bahkan tidak kamu ketahui. Itu melindungimu dari musuh yang tersembunyi. Itu menopangmu saat kekuatanmu habis. Dan itulah sebabnya kamu ada di sini hari ini, mendengarkan firman ini. Karena, meskipun kamu tidak pantas menerimanya, kamu telah dijangkau. Jangan biarkan rasa bersalah menjauhkan Anda dari Bapa. Jangan biarkan perasaan tidak berharga mencuri keintiman Anda dengan Tuhan. Kasih karunia diciptakan bagi mereka yang tahu bahwa mereka tidak layak menerimanya. Dan jika Anda merasakan hal ini,
Ketahuilah bahwa Anda berada di tempat yang tepat untuk menerimanya. Kehadiran Tuhan tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang kudus yang sempurna, tetapi tersedia bagi anak-anak yang tulus. Dan Anda adalah salah satunya. Kembalilah, berdoalah, mulailah dari awal. Tuhan tidak berubah. Dia masih berdiri dengan tangan terbuka, siap memulihkan apa yang telah coba dihancurkan oleh waktu dan kesalahan. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, tulis di sini di kolom komentar, "Meskipun saya tidak pantas menerimanya, Tuhan mengasihi saya." Sukai video ini, bagikan dengan seseorang yang perlu mendengar kebenaran ini, dan berlangganan saluran ini untuk menerima doa dan kata-kata yang membangun setiap hari. Tuhan masih menulis kisah Anda. Ada sesuatu yang benar-benar transformatif yang terjadi ketika kita berhenti berusaha untuk mendapatkan kasih Tuhan. Kedamaian yang tak terjelaskan mulai menyerbu setiap sudut jiwa kita. Kecemasan karena harus membuktikan diri kita kepada surga, mencoba membuktikan diri kita cukup layak untuk dicintai, lenyap begitu saja. Beban yang terus-menerus Anda pikul, pikiran bahwa Anda perlu menjadi sempurna, bahwa Anda perlu berbuat lebih banyak berdoa, menjadi lebih suci, hilang saat menghadapi wahyu bahwa kasih Tuhan tidak untuk dijual. Doa tidak lagi menjadi upaya untuk meyakinkannya untuk bertindak, dan menjadi pertemuan yang tulus antara bapa dan anak. Ibadah tidak lagi menjadi rutinitas mekanis, dan menjadi kesenangan, kehadiran, persekutuan. Dan mencari Tuhan bukan lagi sesuatu yang Anda lakukan karena takut akan hukuman, tetapi karena hati Anda rindu untuk dekat dengannya, karena Anda tahu di sanalah Anda seharusnya berada. Ketika Anda memahami bahwa Tuhan tidak mengasihi Anda karena apa yang Anda lakukan, tetapi karena siapa Anda di matanya, kehidupan rohani berhenti menjadi perlombaan yang melelahkan dan menjadi perjalanan yang ringan dan terus-menerus. Anda tidak perlu lagi membuktikan apapun. Anda hanya perlu membiarkan diri Anda dikasihi. Dan siapakah Anda sebenarnya? Anda adalah seorang putra. Anda adalah seorang putri. Anda adalah sasaran kasih karunia, pewaris janji kekal. Anda adalah seseorang yang mungkin telah jatuh 10, 100 atau 1000 kali, tetapi yang masih terus dipanggil dengan nama. Karena bagi Tuhan, Anda tidak pernah menjadi nomor di antara orang-orang religius. Anda selalu menjadi hati yang dikasihi, diinginkan, dan dipilih. Kebaikan Tuhan tidak mengikuti perubahan suasana hati Anda atau naik turunnya iman Anda. Kebaikan itu tidak rapuh, juga tidak bersyarat. Kebaikan itu teguh. Kebaikan itu stabil. Kebaikan itu kekal. Bahkan jika Anda tersesat di sepanjang jalan, kebaikannya tetap menjadi pemandu Anda. Bahkan jika iman Anda menjadi dingin, kebaikan itu tetap bertiup seperti angin, menyalakan kembali api. Bahkan jika kekuatan Anda habis, kebaikan itu tercurah seperti pertumbuhan baru. Tuhan tidak menyerah pada Anda karena Dia adalah ahli dalam awal yang baru. Dia telah melihat banyak orang pergi. Dia telah melihat banyak orang tersesat di sepanjang jalan. Tetapi Dia juga telah melihat banyak orang kembali. Dan dalam semua kasus ini, Dia tidak menolak mereka. Dia tidak membuang siapapun. Dia tidak menuding siapapun. Dia telah mengulurkan tangan. Dia telah memulihkan. Dia telah menyembuhkan. Dia telah mengambil potongan-potongan yang rusak dan membentuknya kembali. Dia telah memulai kembali kisah-kisah yang menurut dunia sudah berakhir. Mungkin yang kurang dari perjalanan Anda bersama Tuhan hari ini bukanlah usaha yang lebih besar. Mungkin bukan disiplin yang lebih besar, janji yang lebih besar, atau kinerja rohani yang lebih besar. Mungkin yang Tuhan cari dari Anda hari ini hanyalah penyerahan diri. Hati yang berkata, "Bapa,
Aku tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi aku tahu kasih-Mu sudah cukup. Mungkin yang Anda butuhkan saat ini adalah berhenti berjuang untuk mendapatkannya, dan terima saja. Terimalah bahwa Dia baik, bahkan ketika Anda tidak baik. Terimalah bahwa Dia masih mengasihi, bahkan ketika Anda gagal. Terimalah bahwa kasih karunia masih tersedia, bahkan ketika segala sesuatu dalam diri Anda mengatakan Anda tidak layak menerimanya. Karena kasih Tuhan tidak pernah menjadi hadiah. Itu selalu menjadi keputusan. Dan Dia sudah memutuskan, Dia memilih untuk mengasihi Anda. Seringkali, kita merasa kita terlalu jauh. Namun bagi Tuhan, tidak ada jarak yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih-Nya. Tuhan yang sama yang meninggalkan 99 orang untuk mencari satu orang akan datang menemui Anda sekarang. Tidak masalah jika Anda tersesat karena gangguan, rasa sakit, atau ketidaktaatan. Dia tahu jalan kembali, dan Dia siap untuk berjalan bersama Anda lagi, selangkah demi selangkah. Bukan karena Anda pantas mendapatkannya, tetapi karena Dia telah memutuskan untuk mengasihi Anda dengan kasih yang kekal. Dan mereka yang mengasihi seperti itu tidak pernah menyerah. Semoga Anda tidak hanya mendengar kebenaran ini hari ini, tetapi memutuskan untuk menjalaninya. Tidak lagi berusaha mendapatkan perkenanan Tuhan, tetapi menerimanya dengan iman, dengan rasa syukur, dengan kerendahan hati. Anugerah terbesar telah diberikan, kasih karunia, dan sekarang terserah Anda untuk meraihnya dan menerimanya. Hiduplah sebagai seseorang yang sangat dicintai, karena Anda memang dicintai, dan tidak ada, sama sekali tidak ada, yang dapat mengubahnya. Jika pesan ini membawa kedamaian di hati Anda, tulis di kolom komentar, "Saya dikasihi oleh kasih karunia Tuhan." Sukai video ini, berlangganan saluran ini, dan bagikan dengan seseorang yang perlu diingatkan tentang betapa baiknya Tuhan, bahkan saat kita tidak demikian. Sampai doa berikutnya, dan semoga Tuhan memberkati Anda dengan penuh kuasa.